Guys, halo, baik lagi. Saya Kontup, ini aku bikin konten spesial di bulan Juli 2022. Aku hari ini baru aja nyampe di Bali. Ini sekarang aku di Pantai Kuta, rame banget, parah. Udah sebetulnya aku nggak tahu seneng ya ada di sini. Eh, Ribuan kali ya, ada banyak orang banget, mungkin bisa ribuan kali, bisa 1.000 orang atau lebih lah. Kayaknya ratusan lebih deh, banyak banget guys. Dan aku sebenarnya di sini nggak ngerasa nyaman ya, karena eh, ya walaupun bikin ya tetap aku bikin konten di sini, cuman ya namanya kalau orang introvert ya apa sih di tempat ramai begini, aku nggak tahu seneng gitu, parah, parah banget. Tapi ya sudahlah, daripada aku nggak dapat bikin konten. Emang channelnya aku dari awal tuh sebelum sampai di Bali, aku udah mau bikin podcast di Pantai Kuta. Jadi tadi aku sebentar di bandara sempat ngambil capture sebentar sama di tempat penginapan. Itu openingnya. Nah, ini konten kedua aku di Bali. eh Apa, udah aku niatin dari rumah gitu pas mau sebelum berangkat sini gitu ya. Aku mau bikin konten di podcast di Pantai Kuta. Cuma pas aku nyampe di sini tadi, wah rame banget. Walaupun ini sebenarnya masih PPKM ya, cuman rame banget guys, parah habis. Cuman nggak nyaman sih aku sebetulnya, tapi demi konten ya udahlah aku bikin sini, mau nggak mau gitu ya. Sebenarnya nggak nyaman bener, asli. Makanya aku tadi aja pengen mengambil foto-foto, aku males, banyak orang. Makanya ya, tapi ya sudahlah aku bikin konten di sini guys. eh, Tadi aku nyampe dari Jakarta ke Bali, nyampe di bandara, aku nginep di Jalan Majapahit. Tadi aku udah bilang di konten sebelumnya, aku nginep di Tegeskin di Jalan Majapahit. Nah, aku jalan kaki tuh ke sini karena deket sih, kurang lebih setengah jam lah jalan kaki guys. Nah, pokoknya kalian lihat aja Google Maps, aku nggak ceritain apa perjalanan dari Tegeskin ke Pantai Kuta. Cuma aku keluar tuh di gang itu, aku udah capture penunjuk jalannya tuh. Nah, di keluar dari gang itu tuh, samping kanan itu ini ya, kayak mall ya, shopping beach walk ya kalau aku lihat, kalau nggak salah ya. Nah, sebelah depannya itu udah Pantai Kuta. Nah, sini tuh enaknya masuk Pantai Kuta gratis sih, ceritain bawa kendaraan. Makanya aku jalan kaki ke sini. Belum aku nyampe di gang yang sebelahnya itu shopping beach walk, itu aku keluar dari gang juga, aduh, lihat aja aku udah capture tuh nama gangnya. Kalau nggak salah itu keluar dari gang itu Jalan Matraman Raya, Jalan Mataram. Nah, lurus ada gang lagi masuk situ guys. Nah, ikutin jalan aja terus. Nah, pokoknya yang tadi aku bilang, aku keluar di samping kanan itu tuh shopping beach walk, depannya udah Pantai Kuta guys. Jadi wah nggak nyaman bener deh. Mau foto aja aku nggak suka di sini guys, parah. Tapi pemandangannya sih bagus ya. Cuman tadi ada yang kocak gitu, ada bapak-bapak. Ini aku duduk di atas stiker ya. Ada bapak-bapak tuh, apa? Karena dia udah terbiasa ngomong sama turis ya. Jadi dia ngomong sama aku juga pakai bahasa Inggris. Kamu datang dari Jakarta itu raining nggak? Raining apaan? Hujan. Iya hujan. Wah Pak, saya mah orang Indonesia Pak, Jakarta. Nggak usah ngomong pakai bahasa Inggris. Justru lucu gitu. Tadi aja di jalan tuh, pas jalan menuju sini ya, drink, minum, maksudnya nawarin apa sih, nawarin jualan minumannya gitu, kopi apa. Oh bang, lucu deh. Di sini orang Balinya pada terbiasa ngomong sama turis ya, jadi ngomong sama orang lokal pun ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oke, ya sebetulnya aku mau bikin konten. Aku tadi bikin ini, aku ngomong pembukaan ini udah panjang juga ya. Aku mau bikin konten tentang podcast, maksudnya sebelumnya aku pernah nonton di YouTube, ada salah satu konten kreator tuh ngomongin tentang tips mengatur duit ya. Terus nah dari itu aku mau bikin konten tentang berkaitan dengan itu guys.
Di podcast ini aku ngomongin tentang tadi aku bilang tips untuk mengatur uang kalian supaya kalian bertambah apa ya? Aku nggak mau nyebutnya bertambah kaya ya. Kesannya jadinya kayak bagiku kata banyak duit itu punya konotasi negatif ya. Aku lebih suka mungkin mapan ya. Kalau konotasi banyak duit tuh bukan konotasi, arti apa, kata dari banyak duit itu punya konotasinya kalau menurut aku buruk. Makanya aku nggak tahu suka disebut banyak duit ya. Lebih mungkin sebutnya mapan. Mapan itu dalam arti secara finansial seseorang tuh udah pintar untuk mengelolanya, bukan secara finansial freedom ya. Kata financial freedom itu bagiku juga kurang bagus ya. Karena kalau financial freedom itu kayaknya dengan uang tuh bisa ngapain aja gitu. Kalau orang mengartikannya secara kata per kata gitu. Cuman kalau aku di sesuatu disebutnya pintar dalam mengelola uang gitu. Satu hal dari awal pertama yang pengen aku tekanin, kalau misalnya kalian punya penghasilan, ini aku mulai ya tips untuk mengatur uang kalian. Itu dimulai dari penghasilan kalian. Banyak orang tuh salah satunya cara umum ya, kalau ingin menjadi kaya banyak duit dia nabung. Yang penting menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Tapi caranya nggak sesimpel itu guys, karena kalau kalian cuma mengandalkan penghasilan saat itu untuk ditabung, ya secara waktu ke waktu yang kalian sisihkan sama. Kalau kalian hanya fokus menabung, kalian fokus ke penghasilan. Jadi kalau misalnya orang pengen pengen lebih mapan, itu fokusnya jangan fokus ke nabungnya, tapi fokus ke penghasilan. Nah, dari penghasilan seberapa besar kalian bisa menyisihkan dari penghasilan kalian. Kenapa aku bilangnya fokus ke penghasilan? Karena kalau kalian fokus ke penghasilan, kalian harus bisa membuat nggak cuma satu lubang untuk mencari penghasilan. Jadi kalian membuat beberapa. Jadi fokusnya ke situ guys. Jadi nggak cuma ke fokus satu titik ya, satu mata pencarian, tapi buatlah beberapa mata pencarian atau bikinlah bisnis pribadi gitu guys. Kalau kalian misalnya fokus ke satu pekerjaan, satu mata pencarian itu tutup kayak kena pandemi seperti ini kemarin itu, habis lah. Tapi kalau kalian misalnya punya beberapa penghasilan, salah satu mata pencarian kalian karena imbasnya pandemi atau karena imbasnya sesuatu hal yang luar biasa parahnya akhirnya tutup atau berhenti, masih ada mata pencarian yang lain. Jadi kalau kalian misalnya semakin banyak membuat titik sumber itu, penghasilan kalian akan seiring waktu akan bertambah. Dan itu yang udah aku lakukan sebelumnya. Jadi aku nggak ngambil satu mata pencarian uang ya, misalkan beberapa gitu. Nah ini enak nih sunsetnya nih. Tetap ngomongin tentang penghasilan ya. Tadi aku sempat lihat sunset ke sekitar itu, enak banget sih. Nah ini udah enak nih. Tadi pas aku datang tuh siang, bukan siang ya, udah sore juga, udah setengah 6. Setengah 6 tuh masih panas. Ini udah jam setengah 6 lewat nih. Ya mau jam 6 kali ya. Nah. Terus juga masih berhubungan dengan penghasilan ya. Seiring kalau penghasilan kalian bertambah besar, itu umumnya ya, aku nggak bilang semuanya seperti itu ya, umumnya pengeluarannya juga makin besar. Harusnya kalau kalian punya penghasilan namun di samping itu pengeluarannya juga bertambah besar, itu uang yang kalian sisihkan untuk menabung itu juga sama aja. Jadi
Usahakan berapapun penghasilan kalian, maksudnya semakin bertambah ya waktu-waktu, ya dari waktu ke waktu pengeluaran kalian juga harusnya tetap sama di saat awal. Nah, yang jadi hal yang memberatkan orang tuh semakin penghasilannya besar, gaya hidupnya nambah. Kalau yang aku rasakan ya gaya hidup apapun yang aku rasakan gitu. Aku tidak merasa enjoy juga ya lihat orang lebih wah ataupun lebih gimana. Bagiku ini tergantung ke kalian lagi ya. Kalau kalian punya gaya hidupnya hedonis, suka pamer, narsis, apalah, terus dibilang teman dikit kalian ikutin, gampang terbawa gaya hidup gampang terbawa gampang terbawa sama omongan orang gitu ya, ataupun pola hidup orang lain gitu. Misalnya oh, yang satu pakai baju begini kalian ikuti. Jadilah diri kalian sendiri aja lah, itu lebih nikmat. Kebahagiaan kalian kan tidak tergantung orang lain. Kebahagiaan kalian ya kalian sendiri yang ciptakan. Enggak yang aku rasakan tidak berarti aku berpenampilan lebih keren ataupun ikutin orang lain aku merasa lebih bahagia, enggak juga. Itu yang tentang penghasilan. Yang berikutnya aku omongin tuh, jadi aku nggak bikin ini ya per poin ya, tapi aku ngomongin berdasarkan apa ya, subjudul ya. Jadi pertama tentang penghasilan, kedua nabung itu penting, tapi lebih penting lagi kalau dari tabungan kalian gunakan untuk bisnis lagi ataupun untuk investasi. Karena yang dihasilkan dari tabungan kalian akan merasa sangat kecewa kalau tahu yang bisa dihasilkan dari uang kalian, uang tabungan kalian kalau digunakan untuk bisnis ataupun investasi. Itu penting. Kenapa aku bilang tabungan untuk gunakan untuk investasi ataupun untuk bisnis lagi? Karena nggak selamanya kalian bisa kerja sama orang. Pertama, kedua usia kalian pasti akan tua kayak aku udah tua, jadi nggak selamanya juga kalian mungkin sanggup kerja, tapi belum tentu orang lain akan pakai kalian gitu. Ada satu titik tuh di mana orang tuh usia ya itu sulit ya untuk mencari pekerjaan. Umumnya tuh di atas usia 30 ya. Dan sekalipun kalian punya banyak talenta atau skill, belum tentu orang juga mau pakai jasa kalian. Itu tergantung lagi ke koneksi kalian. Jadi menabung itu penting, tapi lebih penting lagi, amat penting adalah tabungan kalian gunakan untuk investasi dan berbisnis. Jadi dari bisnis itu kalian buat mata pencarian lain, jangan cuma satu sumber ya. Tetap aku tekankan tuh kalau selalu aku bilang itu ya, kalau kalian mau berhasil kalian kerja dulu sama orang. Maksudnya apa? Belajar disiplin sama orang gitu. Belajar kerja dengan target saat kalian kerja sama orang lain gitu. Jangan, karena banyak orang tuh bilang apa ke aku ya, enakan usaha sendiri. Nggak tentu. Usaha sendiri malah lebih beratnya karena penghasilan kan nggak tentu. Kalau kalian misalnya tiba-tiba dari titik nol terus bikin usaha baru, usaha mandiri, usaha sendiri gitu, tanpa mengenal arti kata disiplin, wah bisa ya kalian tidak berhasil tuh guys. Nah, ini udah adem enak nih. Ini nanti aku shot lagi nih ya, matahari tenggelam ya. Kembali lagi tadi yang ngomongin ya, sebelum kalian usaha mandiri atau punya usaha sendiri, kerja sama orang lain dulu guys. Disiplin lah, belajar disiplin, belajar untuk menghargai waktu maksudnya kalian jangan pernah datang telat. Usahakan untuk waktu itu kalian selalu on time, baik itu datang kerja ataupun pencapaian target
yang ditentukan oleh waktu. Maksudnya bulan depan saya kerjaan selesai ya, nah, itu harus tepatin gitu. Eh, Besok ketemuan di ini ya, jam segini ya, tepat waktu. Karena yang aku alami sendiri adalah kalau kalian berhubungan dengan bos atau katakanlah orang yang punya duit ya, bukan orang punya duit ya, orang yang punya usaha besar ya, kalau kalian bisa disiplin waktu, itu udah jadi poin besar buat dia. Bisa aja kalian nanti diajak untuk bisnis bareng ataupun dipercayakan, malah lebih bagus sih kalau dipercayakan bisnisnya kepada situ. Jadi usahakan itu. Kalau udah nggak bisa tepat waktu itu udah plus dia aja tuh. Ya, poin berikutnya tuh yang aku mau ngomongin itu tentang kebiasaan orang ini deh, mengkonsumsi atau membeli barang. Atau aku bikin poin berikutnya itu tentang habit ya, kebiasaan buruk yang harus dibuang. Khususnya tentang hal yang konsumtif ya, misalnya beli barang atau belanja barang. Kebiasaan buruk seseorang tuh yang harus dibuang ya, kalau kayak misalnya ingin mapan. Bukannya aku mau matematis ya atau perhitungan. Biasa kan kalau kalian beli belanja barang itu ya belanja berdasarkan untung ruginya, baik buruknya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau beli barang itu, kalian cek dulu lah di dalam pikiran kalian, berapa banyak sih yang bisa didapatkan manfaatnya dari barang yang kalian inginkan, dan berapa banyak keburuk atau negatifnya lah. Misalnya kalian mau beli handphone, ternyata kalian lebih banyak main game, itu lebih baik jangan ada kalau gitu. Tapi kalau kalian misalnya dengan main handphone kalian mungkin bikin YouTube, nah itu barulah ada. Jadi saat kalian mau membeli barang itu biasakan punya habit tuh hal yang matematis ya, jadi perhitungan, maksudnya baik buruknya ya. Terus kedua juga value yang kalian dapatkan tuh berapa lama. Misalnya aku pernah beli tas, harganya 200.000, tapi dalam hitungan bulan ya, hitungan minggu lah, nggak nyampe sebulan kali ya, itu strateginya jebol di tas ya, harganya yang 200 ribuan. Nah, aku beli tas yang 800.000, itu gak ada garansinya loh, 5 tahun. Jadi ya mendingan aku beli tas yang 800.000 garansi 5 tahun daripada aku beli tas yang 200.000 nggak ada garansi ya, nggak nyampe sebulan tuh strateginya jebol. Jadi lebih baik itu perhitungan value yang kalian dapat, maksudnya berapa lama value yang kalian dapat itu bisa kalian manfaatkan. Kalau cuma dalam hitungan bentar, lebih baik janganlah atau rusak gitu. Terus juga kebiasaan buruk yang lain itu, ini sebenarnya aku bukan pengen ngomongin apa ya, mungkin bagi orang lain ini mungkin nggak buruk, tapi memberikan hutang ke orang lain itu buruk. Mungkin bagi orang tuh berpikir bahwa memberikan utang ke orang lain gitu ya, ada orang lain yang datang ke kalian terus mau berutang gitu buat membantu dia, kalian mau memberikan uang kalian sebagai utang untuk membantu dia. Lebih baik jangan. Kalau kalian mau kasih ya kasih seikhlasnya lah, tapi itu di luar dari apa ya namanya ya, tanggungan beban keuangan kalian gitu. Misalnya kalian di luar dari pengeluaran kalian nih, misalnya sebulan pengeluaran kalian 3 juta, kalian punya uang ada 5 juta, berarti ada sisa 2 juta. Mungkin 2 juta terus ada buat pengeluaran, misalnya ngasih orang tua apa-apalah atau bayar cicilan, sisa 500.000. Nah, nganggur tuh 500.000 nggak dipakai buat apa-apa, terus ada orang datang ke kalian mau mengutang, lebih baik kalian kasih lah
100 200 ribu, udahlah. Eh, bukan bukan untuk ini ya, menghentikan kalian untuk membantu orang lain, tapi kalau kalian tahu cara mengolah uang dan dengan membuat bisnis ataupun dengan berinvestasi, kalian nggak akan gampang ngasih utang ke orang lain deh. Lebih baik uangnya itu buat investasi ataupun buat bisnis. Tuh kalian, karena ya jadi banyak yang aku alamin ya, utang itu membuat orang itu banyak perselisihan. Jadi lebih baik daripada dengan utang membuat koneksi kalian atau hubungan kalian dengan orang lain buruk, lebih baik janganlah. Lebih baik dia marah saat itu karena kalian nggak ngasih dia utang, daripada kalian punya hubungan retak selamanya dengan orang lain ya karena nggak ngasih utang. Lebih baik sih gitu kalau aku. Kalau kalian bisa tahu cara mengolah uang untuk berbisnis dan berinvestasi, percaya nggak akan ngasih utang sembarangan ke orang lain. Lalu tentang habit. Tadi tentang habitnya aku mau ngomongin tentang apa sih namanya? Kalian harus punya pandangan, ini harus tahu tentang aset sama barang ya. Ini penting. Banyak orang tuh berpikir, kalau banyak barang, punya banyak yang dimiliki, bagus nih, punya misalnya ngambil cicil motor, ngambil cicil mobil, ngambil apa gitu, beli emas, beli apa, baju. Jangan terlihat kalian punya banyak yang dimiliki. Usahakan kalau kalian mau banyak yang dimiliki, perbanyak aset. Karena percuma kalian punya banyak barang kalau barang yang kalian miliki itu punya value-nya turun. Misalnya motor, kalian pengen punya motor 2, motor itu tiap tahun nilainya turun. Punya mobil tiap tahun juga nilainya pun turun. Jadi kalau namanya aset itu nilainya bertambah. Yang membedakan aset sama barang ya. Kedua, aset itu adalah suatu kepemilikan yang bisa diputerin ke usaha. Misalnya tanah kalian bisa agunin ke bank untuk mencairkan pinjaman. Apalagi ya, mungkin mobil bisa dibilang aset kalau ternyata mobil itu digunakan untuk membantu pekerjaan ya. Tapi kalau cuma untuk transportasi doang, mobil itu jadi bisa disebut barang. Tapi yang nilainya kan tiap tahun turun. Jadi layangan. Boleh kalian punya banyak hal yang bisa dimiliki, tapi banyakinlah aset. Kalian mau perbanyak emas boleh, cuma kalau emas aku kurang tertarik ya, walaupun nilainya tiap tahun naik ya. Enggak juga sih, kadang naik turun lah. Cuman emas tuh jadi hal ini ya, orang punya emas tuh nggak menjadi investasi ya, tapi nabung beli emas, ntar pas lebaran dijual. Jadi lebih mirip punya emas tuh lebih mirip sebagai tabungan ya, bukan sebagai aset. Ya gitulah, banyakin aset gitu. Yang berikutnya itu sebenarnya tentang habit juga sih ya, tentang habit. Kalau tadi kan habit buruk, kebiasaan buruk yang harus dibuang ya. Kebiasaan baik yang harus kalian kumpulkan adalah selalu asah kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian sibuk atau nggak punya waktu untuk mengasah kemampuan kalian, asalah fokus kalian atau mental kalian dengan baca buku atau ikut-ikut kursus. Jadi kebiasaan baik yang harus kalian bina tuh atau kalian pupuk tuh
eh, nilai lah setinggi-tingginya itu pengetahuan sama pengalaman. Karena eh, pengetahuan dan pengalaman tuh akan sangat membantu kalian dalam membangun usaha. Contoh, kalau kalian misalnya mau bikin usaha mandiri gitu ya, usaha sendiri, tentunya kalian harus punya kemampuan leadership yang bagus untuk memimpin karyawan-karyawan atau anak buah. Tapi kalau kalian nggak punya kemampuan leadership yang bagus atau komunikasi yang bagus, percuma. Belum tentu anak buah kalian nanti bisa menghormati kalian ataupun mengerti apa maunya kalian gitu loh. Kalau kalian misalnya pengen usaha mandiri tapi tidak ada kemampuan leadership. Jadi sisihkanlah waktu, kalau misalnya waktu kalian tuh sejam 2 jam untuk berlatih lah, baca buku ataupun apa, jangan main game, itu kebiasaan buruk. Jadi kalau kayak yang aku ingat ya, tulis semua ringin itu pernah bilang banyakin nilai dari leher ke atas, ngurangin nilai dari leher ke bawah. Maksudnya leher ke atas tuh otak ya, kemampuan berpikir ya, itu penting banget. Terus juga kebiasaan baik yang lain tuh yang harus kalian pupuk tuh, binalah hubungan dengan orang lain tuh sebanyak-banyaknya. Tapi bukan berarti semua orang itu kalian jaga hubungannya ya. Maksudnya kalian juga harus bisa prioritasin mana orang yang patut diprioritasin. Jadi kalau misalnya kalian punya teman cuma ngajak nongkrong-nongkrong, enggak lah. Tapi kalau kalian punya banyak teman gitu ya, ternyata teman itu relasi bisnis semua, itu bagus. Dan kalau punya teman 10 cuma ngajak nongkrong, hari nongkrong di depan, nongkrong, enggak lah. Ataupun cuma bercanda-bercanda doang, enggak deh. Jadi banyak koneksi tapi atau relasi tapi yang berkualitas ya. Karena juga kalau seiring dengan waktu tuh hubungan teman yang biasa-biasa aja buat apa juga gitu ya. Nggak ada ininya. Tujuan itu, hubungan itu nggak membawa kemana-mana. Ini udah mau gelap nih. Aku mau kerja waktu ya. 2 terakhir. Yang pertama itu adalah carilah partner atau pasangan yang mendukung kalian. Itu penting. Ini enak percuma kalau kalian misalnya udah bangun usaha 10, bahkan 10 nih, 10 usaha, 10 bisnis deh yang udah kalian bangun. Cuman nyata kalian punya istri boros ya, ataupun punya istri itu materialistis, wah kacau sih. Enggak lah, itu jadinya percuma kalian bangun tuh bertahun-tahun tuh bisnis kalian ternyata hancur hanya karena satu pasangan yang tidak mensupport kalian ataupun bisnis kalian. Itu penting. Terakhir, jangan lupa kewajiban pajak, itu penting. Jadi hal-hal yang tentang kayak aku nih, aku punya utang, tahu aku bayar, aku pasti tahu bayar ke toko tuh. Ini sebelum aku ke Bali nih, kemarin itu aku semua udah bayar semua utang-utangku untuk bulan ini ya. Jadi itu udah selesai, aku nggak punya beban pikiran. Itu kan yang penting, nggak cuma utang ya, pajak, utang ataupun kewajiban kalian dah selesaikan. Apalagi bagi kalian yang bawa bisnis, mulai bisnis ya, ini penting, maksudnya gini loh, jangan sampai kalian tidak menunaikan kewajiban kalian, utang kalian ataupun pengeluaran kalian yang udah semestinya, itu malah kalian tidak bayar. Janganlah sampai nggak bayar, kalian tunda pembayarannya, itu malah akan menunda rezeki kalian. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban kalian selesaikan segera, kayak aku. Jadi aku nggak punya beban pikiran guys. Hal yang penting bagiku, semua kewajibanku sudah aku bayar semua, jadi aku tenang. Kalau kalian sampai lalai tentang hal itu ya, kewajiban kalian atau pengeluaran, utang kalian, kewajiban kalian tidak kalian bayar, aku percaya pasti bisnis kalian juga nggak akan lancar, penghasilan kalian juga mungkin akan tersendat.
gimana yang Tuhan di atas mau memberi rezeki lebih kalau kalian aja menutup rezeki orang lain. Ya itu dia podcast aku di Pantai Kuta. Ini juga aku mau selesai. Ini udah agak gelap. Ya makasih sudah mendengarkan. Nantikan kontenku berikutnya. Besok aku akan jalan ke suatu tempat yang indah sekali, tempat yang pengen banget aku kunjungi. Udah pernah aku kunjungi, tapi aku akan datang kembali. Makasih sudah menonton di Siap Penutup, dan tonton terus, ikut terus channel kita Siap Penutup.